Mitra Oreza, sore ini kita berada di lahannya Pak Midi di Desa Purwo Asri, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Hari ini kita akan menyaksikan Pak Midi, salah satu tokoh tani jagung yang akan melakukan pemupukan pertama. Untuk tanaman jagung, pemupukan pertama dilakukan ketika tanaman jagung berumur antara 7 sampai 10 hari setelah tanam. Dan meletakkan pupuknya itu dekat dengan tanaman jagung sekitar 10 cm. Nah, sedangkan dosisnya, kalau di sini adalah satuannya bau, untuk dosis pemupukan pertama itu 25% dari total dosis. Nah, kalau bau, satu bau itu memerlukan pupuk sekitar kurang lebih 6 kintal. Jadi kalau 25%-nya itu 150 kilo. Nah, itu diberikan pada pemupukan pertama pada tanaman jagung yang berumur 7 sampai 10 hari setelah tanam. Marilah kita melihat bagaimana praktek pemupukan yang dilakukan oleh Pak Midi dan kawan-kawan. Mitra Oreza, kita bisa melihat bagaimana persiapan olah tanah lahan pertanian tanaman jagung seperti di desa di Kelurahan Purwasri, Kota Metro ini. Jadi tanaman jagung ini tidak menuntut olah tanah sempurna. Nah, dengan pola olah tanah minimum seperti ini, kita bisa lihat ya, dengan pola seperti ini olah tanah minimum untuk tanaman jagung sudah cukup. Hal ini sangat membantu petani meringankan pengeluaran biaya untuk olah tanah. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah olah tanah minimum bisa dilakukan terutama pada lahan-lahan yang struktur tanahnya masih bagus. Kemudian keadaan gulmanya dalam batas toleransi seperti ini. Nah, sehingga ketika Bapak Tani mempunyai lahan kondisinya seperti yang kita lihat sekarang ini, ya, seperti di tempatnya Pak Midi ini, penanaman jagung bisa langsung dilakukan tanpa harus diolah tanah sempurna dulu. Tetapi ketika nanti tanaman jagung sudah menginjak usia pemupukan kedua, itu baru dilakukan pembumbunan dalam rangka untuk memperbaiki pertumbuhan akar. Mitra usaha tani, kali ini kita akan melihat tanaman jagung masih di lokasi Kelurahan Purwasri, salah satu lahan punya Pak Midi yang usianya sudah layak untuk pemupukan kedua. Kurang lebih tanaman jagung ini berumur sekitar 17 sampai 20 hari. Nah, untuk pemupukan kedua ini dosis yang kita anjurkan sama dengan yang pemupukan pertama, yaitu 25% dari total dosis yang diperlukan. Karena di sini menggunakan satuan bau, sehingga 25%-nya dari 6 kintal itu 150 kg. Sehingga pada hari ini kita akan menyaksikan bagaimana praktek pemupukan untuk tanaman jagung yang usianya sekitar 17 sampai 20 hari pada pemupukan kedua. Dan mitra tani yang berbahagia, ketika para petani memiliki pupuk kandang, pada saat tanaman jagungnya usia baru sekitar seminggu atau baru tanam, itu sebaiknya melakukan fermentasi. Sehingga pada saat nanti tanaman jagungnya berumur sekitar 21 hari, pupuk kandang yang difermentasi itu sudah layak digunakan untuk pemupukan kedua. Nah, tetapi bagi Bapak Tani yang wilayahnya kesulitan sumber pupuk kandang, dapat langsung menggunakan dosis 25% tersebut langsung ke pemupukan kedua. Mari kita lihat bagaimana Pak Midi dan kawan-kawan yang akan melakukan pemupukan kedua.
Tadi setelah kita tadi melihat Pak Midi dan kawan-kawan melakukan pemupukan kedua untuk tanaman jagungnya, kemudian untuk memaksimalkan pertumbuhan sama mengoptimalkan penyerapan pupuk oleh tanaman, kegiatan selanjutnya setelah dipupuk seperti ini adalah melakukan pembumbunan. Nah, tujuannya adalah menekan kehilangan pupuk sama untuk menguatkan tegaknya tanaman. Kita lihat bagaimana praktek dari pembumbunan pada tanaman jagung saat pemupukan kedua. Mitra tani, ini yang dimaksud dengan pembumbunan dalam rangka untuk menguatkan tegaknya tanaman jagung sama memicu pertumbuhan akar jagung. Kemudian juga dalam rangka untuk menekan kehilangan pemupukan. Ketika tadi kita sudah saksikan bersama dilakukan pemupukan kedua. Dan dengan pola seperti ini akan memberi jaminan kepada tanaman jagung untuk dapat tumbuh secara maksimal. Dan perlu kita perhatikan, ini dilakukan sekaligus dalam rangka pengendalian gulma, sehingga tidak berulang kali menggunakan tenaga kerja. Jadi dalam rangka pengendalian gulma sekaligus melakukan pembumbunan dalam rangka efisiensi tenaga kerja bagi bapak petani jagung khususnya, baik itu jagung manis maupun jagung biasa. Sekarang kita berada pada lahan tanaman jagung yang usianya sekitar 35 hari. Sebagaimana standar pemupukan untuk tanaman jagung, pada usia 35 hari ini saat tepat untuk melakukan pemupukan terakhir atau pemupukan yang ketiga. Kalau yang pertama tadi pada usia sekitar 7-10 hari setelah tanam, 25% dari dosis total. Kemudian pada pemupukan kedua, usia tanaman jagung antara 21-25 hari, dosisnya juga 25%. Nah, pada saat ini kita berada di lahan tanaman jagung yang usianya sekitar 35 hari. Dan hari ini kita akan melakukan praktek pemupukan ketiga. Nah, Bapak-bapak mitra Aureza, yang penting diperhatikan adalah dosis pada saat pemupukan ketiga ini 50% dari dosis total. Nah, kalau satuannya bau, pemupukan total itu memerlukan sekitar 6 kintal atau 600 kg antara campuran urea, oreza, dan dolomit. Sehingga pada hari ini praktek pemupukan tanaman jagung untuk yang ketiga itu memerlukan dosis 300 kg. Nah, tujuannya apa? Pada usia 35 hari inilah saat tanaman jagung ini masa-masa pembentukan pada awal menjelang pembentukan bunga betina. Nah, pada saat itu tanaman jagung sangat memerlukan kecukupan unsur hara. Nah, untuk itulah mengapa 50% itu diberikan pada saat pemupukan ketiga sekitar 35 hari ini. Tujuannya supaya nanti bunga betina yang sering kita sebut dengan janten ataupun soleng itu pertumbuhannya maksimal. Sehingga dengan harapan nanti pada saat terbentuk tongkol, itu tongkolnya besar-besar seperti apa yang diinginkan oleh para petani sekalian. Nah, itu yang penting diperhatikan pada pemupukan ketiga.
Untuk selanjutnya, mari kita lihat bersama-sama bagaimana Pak Midi dan kawan-kawan ini memupuk tanaman jagungnya pada pemupukan yang ketiga. Di belakang kita ini adalah jagung manis yang usianya sekitar 49 hari atau 50 hari. Kita bisa saksikan bersama bagaimana pertumbuhannya yang serempak seperti yang kita lihat di belakang kita ini. Mitra Reza, mengapa pada pemupukan ketiga tadi dosis yang kita gunakan adalah 50% ya dari dosis total. Nah, tujuannya adalah tanaman jagung itu masa kritisnya ketika terbentuk tongkol seperti ini, dan pada saat pertumbuhan tongkol berikut pengisian biji. Nah, pada saat seperti itu tanaman jagung sangat membutuhkan unsur hara. Nah, itulah sebabnya mengapa pemupukan ketiga sekitar usia 35 hari itu kita berikan dosisnya 50% dari dosis total. Nah, dengan harapan pada saat tanaman jagung nampak seperti ini, pada saat pertumbuhan tongkol, pada saat pengisian bijinya itu dapat tumbuh maksimal. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Pak Midi akan bercerita mengapa pada waktu yang sama beliau ini menanam jagung manis, terutama ini jagung manis yang kita lihat ini. Pada saat ini tadi sudah kita lihat bersama ada yang saatnya usia pemupukan pertama, usia sekitar 7-10 hari. Ada juga tanaman jagungnya Pak Midi, jagung manis ini yang usia sekitar 21 hari. Tadi kita sudah lihat pemupukan kedua. Juga ada tanaman jagung manis yang saat memasuki usia pemupukan ketiga, yaitu umurnya 35 hari. Dan saat ini kita berada di lokasi jagung manis tempat Pak Midi ini yang usia sekitar 50 hari setelah tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan adanya kita menanam jagung, faktor kita sebagai petani, kita tidak ada istilah tanah harus dikosongkan. Jadi untuk kebutuhan hidup, karena apa, sebagai petani kita lebih bagus yang kreatif. Jadi kreatif itu nanam itu kalau bisa terus karena itu kita bisa hasilnya kalau bisa nggak putus. Jadi 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan itu ada panenan gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup itu kita bisa katakanlah punya anak yang sekolah kuliah itu bisa untuk biaya. Jadi kita untuk membiayai itu biar ini enggak terasa gitu. Bukan hanya istilah pegawai tinggi aja yang istilah kemakmuran. Petani kalau kita kreatif mungkin itu juga bisa makmur. Itulah pengalaman saya dari tani. Untuk jagung saya coba kemarin yang sudah panen, itu 1 kamplek itu bijinya 1.700 biji itu dapat 5,5 kintal jagung manis. Jagung manis, Pak. Iya. Dari hasil pupuk ori. 1 kamplek luas sekitar 1,5 rantai itu. 1,5 rantai itu 1 rantai 400 meter persegi. Ya, 1,5 itu 600 meter persegi. Dapat
jagung manis 5 kintal setengah. 600 meter persegi dapat jagung manis 6 kintal setengah. Nah, mungkin itu alasan Pak Midi mengapa kita lihat tadi saat ini ada beberapa tanaman jagung manis beliau yang umurnya beraneka ragam. Alasan Pak Midi, pertama ternyata setelah membuktikan nanam jagung manis itu untungnya luar biasa. Kemudian pada usia 65 hari maksimal sudah panen. Sudah panen. Nah, dengan luasan 600 meter persegi dapat 5 kintal setengah. Kemarin kali harga 2.500. Berarti tanah 600 meter persegi 5 kintal 500 kilogram dikalikan 2.500. Luar biasa Pak hasilnya Pak. Ya, alhamdulillah itu berkat kita lihat orang yang sudah nanam-nanam terus saya ikut-ikutan. Selamat siang Mitra Euresa. Hari ini kita berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu petani jagung yang sukses ya. Sebagai salah satu tokoh petani jagung yang sukses yang menjadi panutan petani jagung khususnya di Desa Sumbersari ini. Oke, untuk memperkenalkan diri sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Euresa, Mas. Ya, nama saya Supriyono dari Desa Sumbersari, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Nah, saya akan bercerita tentang Euresa. Jadi, Euresa itu suatu pupuk organik yang berbentuk cair dan di situ terkandung unsur hara P dan K. Jadi jelasnya di situ pupuk Euresa adalah pengganti pupuk P dan K. Nah, terus tentang Euresa tersebut, masalah-masalah Euresa itu memang ada kelebihan. Jadi daya tahan terhadap panas matahari kalau kita pupuk dengan Euresa mereka lebih tahan. Terus selain itu termasuk keuntungan kita memakai Euresa itu ada pengurangan biaya. Jadi di situ jelas-jelas ya penghematan masalah pembiayaan kita di dalam pemeliharaan penanaman jagung tersebut. Selain itu juga dengan Euresa itu karena Euresa itu harganya sangat terjangkau oleh masyarakat dan jelas-jelas bisa meningkatkan produksi daripada tanaman tersebut, sehingga jelas-jelas suatu saat Euresa akan bisa meningkatkan perekonomian daripada masyarakat. Yang mengenalkan Euresa waktu itu saya punya teman yang termasuk dulu itu waktu kisaran tahun 80-an 5 dulu pernah campur, yaitu dari saudara Insinyur Suyatmin yang mengenalkan tentang Euresa tersebut. Masalah aplikasi untuk penggunaan Euresa, jadi Euresa kita aduk dengan urea dulu, ataupun set A yang lebih bagus seharusnya set A untuk pembukaan awal. Itu setelah rata antara urea dan Euresa, satu sak 2 liter Euresanya, 2 liter ureanya, 1 liter Euresa plus 1 sak urea itu dicampur dulu. Nah, setelah rata kemudian kita campur dengan dolomit 2 sak. Terus untuk cara pemupukannya itu 3 kali itu dalam waktu 7 hari sampai 15 hari. Yang keduanya 15 hari, yang kedua 21 hari sampai 30 hari, ketiga 35 sampai 40 hari. Kemasannya ini termasuk 1 liter dikemas dalam sebuah trigen kecil. Jadi 1 trigen kecil sama dengan 1 liter. Nah, di sini sudah tercantum harga head, tadi harga eceran untuk ke petani yaitu 35.000. Jadi betul-betul sangat terjangkau untuk petani.
terlebih petani yang di situ itu ya petani kalangan menengah ke bawah. Nah, terkait dengan peningkatan ekonomi si petani dengan sendirinya dengan harga yang demikian betul-betul sangat meringankan kebutuhan daripada si petani tersebut. Terima kasih Mas Supri atas berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan petani yang ingin meningkatkan produksinya dengan biaya yang efisien seperti yang diceritakan Mas Supriyono nanti tadi dapat mengikutinya. Pengalaman kemarin Mas, sekarang kan pakai lagi, musim kemarin sudah ya. Hasilnya gimana Mas? Ya memuaskan bagi kami, betul memuaskan dengan anggaran biaya yang betul-betul sangat menurun, dalam arti ya mengecil dari anggaran semula. Sebelumnya itu saya memakai di luar Oresa, jadi masalah produksi di situ meningkat, cuman masalah pembiayaan betul-betul sangat terbantu, semakin ringan, sehingga dalam hitungan nilai tambah untuk hasil kami, hasil produksi kami itu tetap ada penambahan daripada setelah kami memakai Oresa. Ya, demikian mitra tani. Jadi untuk biaya pemupukan, kalau kita menggunakan skala bau, luasan satu bau itu tidak lebih dari 800.000 untuk biaya pemupukan selama 3 kali pemupukan. Sedangkan kalau satuan hektar seperti yang diceritakan Mas Supriyono tadi, kurang lebih sekitar 1.150.000 itu sudah kita mempunyai pupuk sekitar 7,5 kintal untuk 3 kali pemupukan. Demikian, mudah-mudahan mitra tani yang ada di seluruh Indonesia dapat terpicu untuk meningkatkan produksinya seperti yang dilakukan oleh petani kita yang di Desa Sumbersari ini, Mas Supriyono. Makasih Mas Supri atas berbagi ceritanya. Mudah-mudahan petani lain bisa mengikuti jejak Mas Supriyono menjadi petani jagung yang sukses. Amin. Nami kula paling bapak kula niki Yawari. Sing dipun geni niki lampu asli lampu utara. Meter utara. Dan terus gawean niku teng sawah. Teng sawah niku jenengane nanam pari, nanam jagung. Niku berhasil ngangge Oresa pupuke. Terus niku nek pas ajeng nek dereng dipupuk niku kan abang. Maka nek dipun pupuk subur ijo api. Nek pari. Lah nek jagung nanem pukul 7 dina terus dirabuk niku lebih apik jagung niku. Umur 15 dina dirabuk malih. Saged apik malih. Terus umur pirang Pak? Bulan dirabuk malih, nanem jagung manis niku rabuke ping 4. Rabuke iku kudune kuat, apik. Semprote ya apik. Semprote rutin. Nek bar jantan iki ya dianu Mas, disemprot. Ora ming terus engko dirabuk meneh. Lah sak musik kuwi terus iso panen. Rabuke ping 4, nek ora rabuke ping 4 gak dadi. Tapi ya kuwi sederhana nganggo wis mau ora akeh-akeh rabuke ya. Nah, itu tandanya Bu. Nah, Iki botole kasesatan iki. Nah, iku. Core nganggo ora satu sak diisi tumpah. Terus rabuknya ini ditaruh Korea. Terus diaduk. Habis diaduk dipakai dibawa ke sawah untuk ngerabuk.
Dah, kita urut dulu gitu. Enggak apa-apa. Klorin, gedere pakai uredan itu angsale paling kadang rongton, hitung kita rongton 10 kita. Lah setengah bagian. Saat ini kanggo uredan iki ituke 3 ton 10 kintal, kadang mah 4 ton. Niki wau 3 kintal sangang 3 ton sangang kintal wau. Tunggal ku didol. Wong eteng. Wong eteng kulon lali melan. Iku hasilnya lebih kathah ngangge iki. Nek ring dereng ngangge niki nggih boten angsal kathah. Boten ngerti ngangge niki. Niki gampang aku seneng banget, Mas. Mergane mudah asile. Tenan aku Mas ora ngomong ngosong kok, tenan yang dibuktekne nganggo niki. Wong kene iki nek ora nganggo iki eman-eman. Murah, lebih hemat, mengurangi penyakit. Tapi nganggo iki ureja. Nek nganggo ureja kae akeh omone, tandurane ora memuaskan. Enggak subur. Nek nganggo iki memuaskan, subur, apik. petani. Selaku petani, kami berpesan kepada petani-petani terutama kelamaan tidak mau menjaga dari mutu produk itu. Nah, harapan kami sebagai petani ini, Pak, setelah kita memperhatikan bagaimana cara penggunaan
Oreja. Dan setelah kita jelaskan apa itu Oreja, yang ditanggapi oleh beberapa petani dan beberapa permohonan dan permintaan petani yang telah menggunakan, kami dari Oreja Office akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh para pengguna pupuk Oreja. Yang pertama, kami dari pihak Oreja Office menjamin bahwa kualitas produk pupuk yang kami hasilkan tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena produk yang kami hasilkan berdasarkan proses biokimia. Pupuk tersebut dihasilkan dengan teknologi mikronano dengan pengawasan yang cukup ketat, baik itu pengawasan mutunya maupun proses pembuatannya. Kemudian Bapak, Ibu-ibu para petani tidak perlu khawatir akan terjadi kelangkaan pupuk Oreja di mana Bapak Ibu melakukan kegiatan usaha tani. Karena kami telah menjamin kontinuitas produk kami berupa pupuk Oreja maupun yang lainnya. Karena kami yakin dengan bahan baku yang melimpah dan kapasitas pabrik yang kami miliki untuk menghasilkan produk-produk Oreja saat ini cukup menjamin. Seperti misalnya pupuk Oreja cair yang berbentuk cair, saat ini kami memiliki pabrik dengan kapasitas 10 ton per hari. Sedangkan untuk yang berupa granular butiran, seperti misalnya Oreja Nutrien, saat ini kami memiliki pabrik dengan kapasitas 8 ton per hari per unit. Selain itu, yang berupa granul yang lain, misalnya media aerasi, kami saat ini juga memiliki kapasitas pabrik per hari bisa mencapai 10 ton. Dengan kemampuan pabrik kami seperti itu, didukung dengan sistem pemasaran yang kami bentuk berupa jaringan-jaringan di setiap kecamatan, dan di setiap kecamatan masing-masing stokis akan mengkondisikan per desa yang bekerjasama dengan Bapoktan maupun dengan kelompok tani atau kios-kios setempat. Maka Bapak Ibu petani sekalian, dimanapun Bapak Ibu berusaha tani, tidak perlu khawatir tentang kelangkaan produk-produk yang kami hasilkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa program pemerintah dalam ketahanan pangan tidak hanya ingin mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduk, tetapi bagaimana pangan yang tersedia di lingkungan masyarakat tersebut adalah aman untuk dikonsumsi. Produk kami adalah organik, sehingga kami berani jamin apabila Bapak Ibu saat hari ini dan seterusnya menggunakan pupuk organik yang kami hasilkan, maka hasil pertanian tersebut dijamin aman untuk dikonsumsi. Selain itu, kami juga sangat mendukung tentang penggunaan pupuk organik yang lain. Karena dengan demikian, itu akan mempercepat kemandirian para petani, terutama kelompok tani maupun Bapoktan, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pupuk-pupuk yang pabrikan, terutama pupuk yang kimia. Sehingga dengan tekad kami seperti itu, kami yakin kami Oreja Office berani menjamin apabila Bapak Ibu hari ini dan seterusnya menggunakan produk-produk Oreja yang telah kami siapkan, maka tanah-tanah Bapak Ibu semakin lama semakin subur dan hasil pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Dan kami yakin ke depan lahan-lahan pertanian kita dan lingkungannya akan lestari. Demikian, kali ini kami melakukan dan itu komitmen kami sesuai dengan mutu yang kami tetapkan, Oreja Solusi Sukses Usaha Tani.